Mata kuliah Filsafat Hukum Universitas Terbuka, Modul 5 Hukum dan HAM oleh Rimawati SH MHum. Pendahuluan. Modul 5 ini disusun dari berbagai bahan dan referensi, baik berupa buku-buku terkait peraturan perundang-undangan maupun sumber internet. Penulis menyadari masih banyak referensi lain yang dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam modul ini yang belum tercover oleh penulis. Namun penulis sampaikan bahwa referensi di luar modul ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menambahkan wawasan Anda dan menunjang pembelajaran modul. Metode pembelajaran yang digunakan dalam modul ini juga sudah disesuaikan sehingga diharapkan Anda dapat memahami modul dengan mudah disertai dengan soal latihan dan tes terhadap materi modul. Mudah-mudahan modul ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Tujuan dari modul ini adalah memberikan pemahaman kepada Anda tentang pengertian dan konsep mengenai hukum dan HAM, serta instrumen dalam hukum dan kelembagaan HAM nasional ataupun internasional. Secara khusus, setelah mempelajari pokok bahasan ini, Anda diharapkan mampu: 1. Memberikan definisi atau pengertian mengenai hak dan HAM. 2. Menjelaskan konsep mengenai HAM. 3. Menjelaskan instrumen hukum HAM nasional dan internasional. 4. Menjelaskan instrumen HAM nasional dan internasional. Instrumen hukum dan instrumen hukum HAM dan instrumen HAM. Kegiatan belajar 1. Pengertian dan konsep HAM. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak ia lahir, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Hak asasi merupakan sebuah bentuk anugerah yang diturunkan oleh Tuhan sebagai suatu karunia yang paling mendasar dalam hidup manusia yang paling berharga. Hak asasi dilandasi dengan sebuah kebebasan setiap individu dalam menentukan jalan hidupnya. Tentunya hak asasi juga terlepas dari kontrol bentuk norma-norma yang ada. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, keturunan, jabatan, agama, dan lain sebagainya antara setiap manusia. Hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Marilah kita bahas satu persatu mengenai pengertian konsep hak dan HAM, serta instrumen dalam hukum dan kelembagaan HAM nasional maupun internasional. A. Pengertian hak dan HAM. 1. Pengertian hak. Pengertian hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung pada diri kita sendiri. Contohnya, hak mendapatkan pengajaran atau hak mengeluarkan pendapat. Hak ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi kuno, kata ius, Latin hak, hanya menunjukkan hukum dan arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keturunan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan kepentingan umum. Hukum dalam arti law bukan right. Hukum bukan hak. Pada akhir abad pertengahan, ius dalam arti subjektif bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu. Akhirnya, pada saat itu merupakan hak yang subjektif, yaitu pantulan dari hukum dalam arti objektif. Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Hak dituntut, di satu sisi kewajiban harus dilaksanakan. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral. Hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Menurut Van Apeldoorn dalam bukunya Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht, hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu, dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan. Secara garis besar, hak dapat dibedakan atas dua seperti berikut. 1. Hak mutlak, yaitu hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dan wajib saling menghormati hak tersebut. HAM, hak publik mutlak, hak keperdataan. 2. Hak nisbi, yaitu hak relatif yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu agar orang ikut perintah. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, dan penggunanya tergantung pada kita sendiri. Contohnya, hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup dan yang layak, dan hak untuk memiliki kepercayaan atau agama. Pasal 28 huruf F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28 huruf G yang menyatakan hal-hal seperti berikut. 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Macam-macam hak dapat dibedakan atas berikut ini. A. Hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara mengenai tentang hukum atau sosial. Contoh kasus: mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut. Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat solidarisasi atau individu. Contoh kasus: seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya, padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian, majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya, tapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya. Dari contoh ini jelas sudah? Dari contoh ini jelas sudah bahwa hak legal tidak sama dengan hak moral. T.L. Beauchamp berpendapat bahwa memang ada hak yang bersifat legal ataupun moral. Hak ini disebut hak-hak konvensional. Contoh, jika saya menjadi anggota klub futsal Indonesia, saya memperoleh beberapa hak. Pada umumnya, hak-hak ini muncul karena manusia tunduk pada aturan-aturan dan konvensi-konvensi yang disepakati bersama. Hak konvensional berbeda dengan hak moral, karena hak tersebut tergantung pada aturan yang telah disepakati bersama anggota yang lainnya. Hak ini berbeda dengan hak legal karena tidak tercantum dalam sistem hukum kita. B. Hak positif dan hak negatif. Hak negatif adalah suatu hak jika saya bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, dalam arti orang lain tidak boleh menghindari atau menghalangi saya untuk melakukan atau memiliki hal itu. Contoh, hak atas kehidupan dan hak mengemukakan pendapat. Hak positif adalah suatu hak jika saya berhak membawa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Contoh, hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan. Hak negatif haruslah kita simak karena hak ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu hak aktif dan pasif. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat seperti orang kehendaki. Contoh, saya mempunyai hak untuk pergi kemana saja yang saya suka atau mengatakan apa saja yang saya inginkan. Hak-hak aktif ini dapat disebut juga dengan hak kebebasan. Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Contoh, saya mempunyai hak bahwa orang lain tidak dapat mencampuri urusan pribadi saya, rahasia saya tidak dibongkar, dan nama baik saya tidak dicemarkan. Hak-hak pasif ini disebut hak keamanan. C. Hak khusus dan hak umum. Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia dan karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Contoh, jika kita meminjam Rp10.000 dari orang lain dengan janji akan saya kembalikan dalam 2 hari, orang lain mendapat hak yang dimiliki orang lain. Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Negara kita Indonesia, hal ini disebut dengan hak asasi manusia. D. Hak individual dan hak sosial. Hak individual dalam hal ini menyangkut hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia miliki. Contoh, hak beragama, hak mengikuti hati nurani, dan hak mengemukakan pendapat. Perlu kita ingat bahwa hak-hak individual ini semuanya termasuk yang tadi telah kita bahas di atas, hak-hak negatif. Hak sosial dalam hal ini bukan hanya hak kepentingan terhadap negara, tapi juga sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Contoh, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersifat positif. E. Hak absolut. Setelah kita melihat dan memahami penjelasan hak serta jenis-jenisnya, sekarang apakah ada hak yang bersifat absolut? Hak yang bersifat absolut adalah suatu hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian serta berlaku di mana saja dengan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Namun ternyata hak tidak ada yang absolut. Mengapa? Menurut ahli etika, kebanyakan hak adalah hak prima facie atau hak pada pandangan pertama, yang artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan merupakan hak yang sangat penting. Hak mempunyai hak untuk tidak dibunuh, tetapi ini tidak berlaku dalam segala keadaan tanpa alasan yang cukup kuat. Seseorang yang membela diri akan penyerangan terhadap dirinya memiliki hak untuk membunuh jika tidak ada cara lain yang harus dilakukan. Salah satu contoh lain adalah warga masyarakat yang mendapat tugas membela tanah air dalam keadaan perang. Kedua contoh tersebut adalah contoh saat hak atas kehidupan yang seharusnya penting dan dapat dianggap sebagai hak absolut ternyata kalah oleh situasi, keadaan, dan alasan yang cukup. Kebebasan juga merupakan salah satu hak yang sangat penting, tetapi hak ini tidak dapat dikatakan hak absolut karena hak ini juga dapat dikalahkan oleh hak lain.
Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan membahayakan masyarakat sekitarnya dipaksa untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa meskipun ia menolak. Kebebasan yang dimiliki oleh orang tersebut merupakan haknya, tapi hak tersebut akhirnya kalah oleh hak masyarakat yang merasa terancam jiwanya. Hak tidak selalu bersifat absolut karena sesuatu hak akan kalah oleh alasan atau keadaan tertentu lain yang dapat menggugurkan posisi hak tersebut. 2. Pengertian hak asasi manusia atau HAM. Secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak terlahir di dunia. Hak tersebut menyatu dalam diri seseorang tanpa mengenal bangsa, warna kulit, agama, afiliasi politik, dan lain-lainnya. Semua orang terlahir dengan hak yang sama tanpa pengecualian. Menurut Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, (DUHAM), semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia memiliki beberapa prinsip: A. Universal, B. Saling terkait, C. Tidak terpisahkan, D. Kesetaraan dan non-diskriminasi, E. Hak serta kewajiban negara, F. Tidak dapat diambil oleh siapapun. Saat ini HAM telah menjadi standar norma internasional untuk melindungi setiap manusia dari setiap tindakan baik secara politik, hukum maupun sosial yang melanggar hak seseorang. Acuan utama dalam HAM adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia. Dalam deklarasi tersebut terdapat 10 hak dasar dari setiap manusia yang wajib dijamin oleh setiap negara seperti berikut. A. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidup tentram, aman, dan damai serta lingkungan hidup. B. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Hak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah. Hak mengembangkan kebutuhan dasar, hak untuk memenuhi untuk pemulihan diri, hak pengembangan pribadi, hak atas manfaat iptek, dan hak atas komunikasi. D. Hak memperoleh keadilan, hak perlindungan hukum, hak keadilan dalam proses hukum, dan hak atas hukum yang adil. E. Hak atas kebebasan dari perbudakan, hak untuk bebas dari perbudakan pribadi, hak atas kebutuhan pribadi, kebebasan memeluk agama dan keyakinan politik, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan status kewarganegaraan. F. Hak atas rasa aman, hak mencari suaka dan perlindungan diri pribadi. G. Hak atas kesejahteraan, hak milik, hak atas pekerjaan, hak untuk bertempat tinggal layak, jaminan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan. H. Turut serta dalam pemerintahan, hak pilih dalam pemilihan umum, dan hak untuk berpendapat. I. Hak perempuan, hak pengembangan pribadi serta persamaan dalam hukum, dan hak perlindungan reproduksi. J. Hak anak, hak hidup untuk anak, status warga negara, hak anak yang rentan. Hak anak itu hak hidup untuk anak, status warga negara, hak anak yang rentan, hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, serta hak jaminan sosial anak. Di Indonesia, hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, Bab 10A Pasal 28A, kemudian dikuatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikatnya serta keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya. Jika hal itu terjadi, manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Namun, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak asasi orang lain. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan. Hal tersut mencakup hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama. Pengakuan akan prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Jadi, kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan sebagai berikut. A. Landasan langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, suku, agama, bahasa, dan sebagainya.
B. Landasan kedua dan yang lebih dalam. Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, di hadapan Tuhan, manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya. Kocak. B. Konsep HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang disebut hak asasi manusia secara kodrati meletak pada diri manusia sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, hak asasi manusia bersifat individu juga lahir di dalam kehidupan masyarakat. Dalam perkembangan sejarah, tampak bahwa hak asasi manusia memperoleh maknanya dan berkembang setelah kehidupan masyarakat makin berkembang, khususnya setelah terbentuk negara. Kenyataan tersebut mengakibatkan munculnya kesadaran perlunya hak asasi manusia terhadap manusia dipertahankan terhadap bahaya-bahaya yang timbul akibat adanya negara. Awalnya persoalan-persoalan hak asasi manusia masih berkisar pada relasi antar manusia dan masyarakat yang membentuk negara. Dengan terapnya sistem feodal di Prancis dan di Inggris, muncul negara yang diperintah secara sentralisis yang kekuasaannya melebihi negara pada abad pertengahan. Kewajiban etis mendorong manusia ke arah tertentu yaitu humanisasi kehidupan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati serta sebagai manusia. Hal ini bukan hanya di bidang moral, melainkan juga di bidang hukum. Di bidang hukum, manusia melanjutkan humanisasi yang telah dimulai di bidang etika karena humanisasi berdasarkan eksistensi manusia sebagai pribadi. Dengan demikian, segala bentuk diskriminasi bertentangan dengan kewajiban etis, baik di bidang moral maupun di bidang hukum. Setiap manusia harus diakui menurut martabatnya sebagai manusia. 1. Perkembangan hak asasi manusia atau HAM. Semenjak berakhirnya Perang Dingin yang ditandai runtuhnya salah satu negara adik kuasa yaitu Uni Soviet, isu global beralih dari komunisme ke pertentangan antar blok barat dan blok timur ke masalah baru, yakni masalah hak asasi manusia, masalah lingkungan, dan masalah liberalisme perdagangan. Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak terlepas dari gelombang isu hak asasi manusia yang melanda hampir semua negara di dunia. Sebenarnya masalah hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena hak asasi manusia sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Bahkan jauh sebelum lahir Magna Carta di Inggris, sebenarnya di dunia Islam telah terlebih dahulu ada suatu piagam tentang hak dan asasi manusia. Tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan piagam Madinah di Madinah pada tahun 622 yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Hak asasi manusia yang terkandung dalam piagam Madinah dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu hak untuk hidup, kebebasan, dan mencari kebahagiaan. A. Hak untuk hidup. Pasal 14 mencantumkan larangan pembunuhan terhadap orang mukmin untuk kepentingan orang kafir yang tidak boleh membantu orang kafir untuk membunuh orang mukmin. Bahkan pasal 21 memberikan ancaman pidana mati bagi pembunuh, kecuali apabila pembunuh tersebut dimaafkan oleh keluarga korban. B. Kebebasan. Dalam konteks ini, kebebasan dapat dibagi menjadi 4 kategori. 1. Kebebasan mengeluarkan pendapat. Musyawarah merupakan salah satu media yang diatur Islam dalam menyelesaikan perkara yang sekaligus merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat. 2. Kebebasan beragama. Kebebasan memeluk agama masing-masing bagi kaum Yahudi dan kaum Muslim tertera dalam pasal 25. 3. Kebebasan dari kemiskinan. Kebebasan ini harus dibatasi secara bersama, tolong-menolong, serta saling berbuat kebaikan, terutama terhadap kaum yang lemah. Di dalam konstitusi Madinah, upaya untuk hal ini adalah upaya kolektif, bukan usaha individual, seperti dalam pandangan Barat. 4. Kebebasan dari rasa takut. Larangan melakukan pembunuhan, ancaman pidana mati bagi pelaku, keharusan hidup bertetangga secara rukun dan damai, serta jamin keamanan bagi yang akan keluar dari dan akan tinggal di Madinah merupakan bukti dari kebebasan ini. C. Hak mencari kebahagiaan. Dalam piagam Madinah, seperti diulas sebelumnya, diletakkan di mana Allah SWT Allah SWT pada posisi paling atas. Makna kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena kecukupan materi, tetapi juga harus berbarengan dengan ketenangan batin. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang bukan bersumber dari negara dan hukum, sehingga hak asasi manusia tidak bisa dikurangi. Perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia selalu mengalami pasang surut. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia yang tergambar dalam perjuangan dalam dokumen Magna Carta, Petition of Rights, Habeas Corpus Act, dan Bill of Rights. A. Magna Carta. Pada awal abad 12 muncul Piagam Magna Carta atau Piagam Agung. Hal tersebut terjadi pada pemerintahan Raja John Lackland yang menjabat menggantikan Raja Richard.
Raja John yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan sekelompok bangsawan mengakibatkan rasa tidak puas kaum bangsawan dan berhasil membuat suatu perjanjian disebut Magna Carta. Magna Carta dicetuskan pada 15 Juni 1215 di Inggris yang dibuat untuk membatasi kekuasaan Raja John di Inggris. Isi dari Magna Carta tersebut sebagai berikut. 1. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja di Inggris. 2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut. A. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. B. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan sanksi yang sah. C. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditangkap, ditahan, dan dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. D. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, Raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Magna Carta merupakan dokumen kenegaraan yang memberi jaminan hak-hak asasi manusia. Sebenarnya dokumen ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak serta kewenangan para bangsawan, tetapi kemudian oleh umum dipandang sebagai jaminan terhadap hak asasi manusia dan rakyat yang dalam perkembangan selanjutnya tidak dikenal lagi bangsawan-bangsawan sebagai penguasa, melainkan hanya sang raja sebagai pemegang puncak kekuasaan pemerintahan. Magna Carta terdiri dari atas 63 pasal yang menentukan dalam garis besarnya. Pasal 1, adanya jaminan kemerdekaan bekerjanya Gereja Inggris dan kemerdekaan bergerak semua orang bebas, free man, dalam kerajaan Inggris. Di samping itu adanya penjaminan dan perlindungan terhadap berikut ini. 1. Tidak seorang pun penguasa yang akan mengambil hasil pertanian dari siapapun tanpa membayar harganya seketika itu juga, kecuali si pemilik memberi izin menangguhkan pembayaran. Pasal 28. 2. Tidak seorang pun penguasa yang akan mengambil kuda atau kendaraan dari seseorang yang bebas, freeman, untuk keperluan pengangkutan tanpa izin si pemiliknya. Pasal 30. 3. Tak seorang pun penguasa yang akan mengambil kayu-kayu untuk keperluan raja tanpa persetujuan si pemilik. Terkait dengan kemerdekaan orang perorangan yang ditentukan hal berikut. 1. Tidak ada seorang pun pegawai kepolisian yang akan mengajukan seseorang di muka umum di muka pengadilan atas tuduhan tanpa kesaksian orang-orang yang dipercaya. Pasal 38. 2. Tidak seorang pun bebas atau freeman yang akan dimasukkan ke dalam penjara atau dilarang berdiam di suatu daerah tertentu kecuali atas putusan oleh penguasa setempat atau dibenarkan oleh aturan negara. Pasal 39. 3. Kepada siapapun tidak dapat diingkari atau ditangguhkan pelaksanaan haknya atau pengadilan atau peradilan. Pasal 40. Dalam banyak hal ditentukan juga bahwa siapapun boleh meninggalkan kerajaan atau kembali dengan sehat dan aman melalui daratan atau perairan laut, kecuali ada perang dan karena ditahan sesuai dengan aturan negara. Yang sangat menarik adalah aturan mengenai pengangkatan atau pengisian berbagai jabatan terkait dengan penegakan hukum. Misalnya, ditentukan tidak seorang pun diangkat sebagai hakim, polisi, atau jaksa, kecuali orang itu benar-benar mengetahui aturan hukum negara, serta bertikat baik untuk melakukan fungsi jabatan yang diisinya. Ketentuan akhir dari Magna Carta antara lain menyatakan gereja Inggris adalah merdeka dan semua orang dalam kerajaan akan menikmati kemerdekaan, hak-hak serta fasilitas sebaik-baiknya dalam suasana damai tentram sampai keturun-temurun atas iktikat baik raja dan para bangsawan. Berbagai bagian dari Magna Carta ini diulangi lagi oleh Raja Edward dalam The Great Charter of Liberties of England and of the Liberties of Forest. B. Petition of Right. Pada tahun 1628 muncul piagam Petition of Right. Dokumen ini berisi pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. 2. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. 3. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. C. Habeas Corpus Act. Pada tahun 1679, dokumen Habeas Corpus Act hadir dan merupakan undang-undang yang mengatur penahanan seseorang. Isinya antara lain memuat: 1. Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. 2. Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti dan yang sah menurut hukum. D. Bill of Rights. Pada tahun 1689, Bill of Rights dikeluarkan dan menjadi undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sebagai bentuk perlawanan terhadap Raja James II. Isi dari dokumen ini adalah: 1. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. 2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. 3. Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus izin parlemen. 4. Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. 5. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Beberapa dokumen dan piagam yang menjadi awal sejarah terbentuknya hak asasi manusia itu kemudian mendorong sejumlah negara membuat beberapa peraturan perundang-undangan untuk mengatur HAM di negaranya masing-masing. 2. Macam-macam hak asasi manusia atau HAM. Sesuai dengan perkembangan dan tingkat kemajuan dari masing-masing negara, hak asasi manusia dapat diperinci sebagai berikut. 1. Hak asasi pribadi.
meliputi kemerdekaan memeluk agama, beribadat menurut agama masing-masing, menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi atau berpartai. B. Hak asasi ekonomi meliputi hak atau dan kebebasan memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, dan mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. C. Hak persamaan hukum meliputi hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan pemerintahan. D. Hak asasi politik meliputi hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat. Hal ini termasuk dalam hak asasi politik, yaitu hak turut serta dalam mengolah, menata, dan menentukan warna politik dan kemajuan negara. E. Hak asasi sosial dan kebudayaan meliputi hak kebebasan mendapatkan pengajaran atau hak pendidikan serta hak pengembangan kebudayaan. F. Hak asasi perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum, melindungi dan hak perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan, razia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Dalam masyarakat yang berasaskan toleransi, setiap hak diimbangi oleh kewajiban, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, masyarakat, negara, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip hak kewajiban manusia tersebut diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan hal-hal berikut. A. Macam-macam hak asasi meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan anak. B. Kewajiban dasar manusia meliputi hal berikut ini. 1. Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, serta hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima di negara Republik Indonesia. 2. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan dan memajukannya. 5. Setiap menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 3. Landasan hak asasi manusia di Indonesia. Pengakuan, jaminan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam beberapa perundangan berikut. A. Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kepribadian bangsa Indonesia serta sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Hal ini tercermin dalam setiap sila-sila Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari kelima sila tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengemban kewajiban dan memiliki hak yang sama serta menghormati sesama manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, suku, atau bangsa. 3. Mengemban sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. 4. Selalu bekerja sama, saling menghormati, dan selalu berusaha menolong sesama manusia. 5. Mengembangkan sikap berani membela kebenaran dan keadilan serta sikap jujur dan adil dan jujur. 6. Menyadari bahwa manusia sama derajatnya sehingga manusia Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini merupakan suatu pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan dalam bangsa yang merdeka juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok, atau manusia lainnya. C. Batang tubuh UUD 1945. Beberapa prinsip hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam batang tubuh UUD 45 sebagai berikut. 1. Persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul pasal 28. 4. Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan pasal 28. 5. Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dengan percayaannya itu pasal 29 ayat 2. 6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran pasal 21 ayat 1. 7. Bab 10 pasal 28 huruf A sampai J tentang hak asasi manusia.
D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1, Angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang lain yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku pada Pasal 1, Angka 6, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan pedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Konvensi PBB tentang hak-hak anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur hak asasi manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila UUD 45, TAP MPR RI nomor 17 MPR 1908. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdiri atas hal-hal berikut. 1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. 3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun proses administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. 5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memiliki kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. 6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman, ketakutan untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu. 7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, hak sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak, dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaran wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan. 9. Hak wanita. Seorang wanita tetap berhak untuk memilih, dipilih, dan diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan yang sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatannya. 10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak terampas kebebasannya secara melawan hukum. Selain mengatur hak asasi manusia, undang-undang ini juga mengatur kewajiban asasi manusia sebagai berikut. 1. Bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian pengadilan, dan perasaan aman, perlu dibentuk suatu pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.
F. Peraturan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang telah diratifikasi negara Republik Indonesia. Berikut ini adalah beberapa peraturan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. 3. Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948, Declaration Universal of Human Rights. Latihan. Terangkan perbedaan antara hak dan hak asasi manusia. Terangkan macam-macam hak berdasarkan perkembangan. Oke. Rangkuman. Setelah mempelajari pengertian dan konsep hak serta hak asasi manusia pada pokok bahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi hak milik kita dan penggunanya tergantung pada kita sendiri. Contohnya, hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup yang layak, serta hak untuk memeluk kepercayaan atau agama. Hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Hak secara umum terbagi dua. Pertama, hak mutlak, yaitu hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan wajib saling menghormati hak tersebut, seperti HAM, hak publik, mutlak, dan hak keperdataan. Kedua, hak nisbi, yaitu hak relatif yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk atau beberapa orang tertentu agar orang ikut perintah. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan bersumber dari negara atau hukum, sehingga hak asasi manusia tidak bisa dikurangi. Perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia selalu mengalami pasang surut. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights. Inggris merupakan negara pertama di dunia memperjuangkan hak asasi manusia yang tergambar dalam perjuangan dalam dokumen Magna Carta, Petition of Rights, Habeas Corpus Act, and Bill of Rights. Modul 5. Kegiatan belajar 1 selesai. Terima kasih.